محمد صلى الله عليه وسلم. Yang keenam, yaitu adalah bagaimana ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, yaitu adalah bagaimana ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita itu adalah bagaimana kita memberikan nafkah yang terbaik, bukan sisa. Kenapa? Memberikan yang terbaik untuk mereka. Ya. Sehingga akhirnya nafkah ini termasuk salah satu hal kewajiban birrul walidain kita, walaupun tidak nomor 1, tapi dia berada pada urutan yang ke-6. Tapi bagaimanapun memberikan nafkah itu merupakan salah satu di antara kewajiban kita di dalam birrul walidain. Ingat ya, seluruh anak itu hartanya itu milik orang tuanya. Rasulullah itu mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan seluruh hartamu itu milik bapak dan ibumu. Kalau bapak aja yang disebut, apalagi ibu. Misal nih, bapak saya Umar Faruk, Allahu yarham, ngomong kepada saya, Umar Mita, nak, uangmu berapa? Saya menyebutkan misalkan, uang saya 15 miliar. Lalu bapak saya ngomong, oke, tolong transfer ya, uang 10 miliarnya untuk bapak. Kamu mau siap-siap untuk berinfak. Saya tidak bisa mengatakan tidak. Kenapa? Anta wa mal kali abika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Makanya maaf ya, sampai kalaupun ada orang tua bunuh anak, itu orang tuanya tidak bisa dikisos. Walaupun orang tuanya dosa sangat besar sekali, betul, dia dosa yang sangat besar. Tapi secara hukum hudud dan fikih, dia tidak bisa dikisos. Kenapa tidak bisa dikisos? Karena seakan-akan anak itu berada di dalam genggaman ibu dan bapaknya. Kalau harta saja, kalau nyawa saja, diambil sama orang tua, kita tidak bisa mengkisos orang tua. Walaupun orang tuanya dosa dan tetap dibawa ke penjara, tapi dia tidak bisa dikisos untuk dibalas, dibunuh. Kenapa? Karena besarnya mereka memiliki kehidupan seorang anak, apalagi tentang masalah harta. Makanya saya tidak bisa membayangkan kalau ada seorang anak merepotkan orang tuanya yang harusnya dia berkewajiban memberikan nafkah, tapi justru dia merusak bagaimana kehidupan usia tua dan senja orang tuanya, sampai orang tuanya merasa kesusahan dan kesulitan untuk membackup semua harta dari semua tanggung jawab yang ditinggalkan oleh sang anak ketika meninggalkan kotoran. Saya tidak bisa mengerti betapa besarnya dosa itu di hadapan Allah. Kenapa? Yang seharusnya itu kan kita yang ngasih nafkah ketika orang tua kita senja. Maaf ya, kita kalau belum bisa ngasih yang maksimal saja sudah dosa besar. Apalagi ketika kita justru merepotkan mereka. Makanya orang tua itu Masya Allah ya. Makanya sampai kita itu harus paham. Kenapa kok sampai Allah mengatakan wahfad janahad dhulli minar rahmah? Kan Allah mengatakan sayapmu itu rendahkan. Kenapa Allah mengatakan sayapmu? Sayap ini simbol keistimewaanmu, kelebihanmu. Kamu dicintai banyak orang, kamu dihormatin banyak orang, statusmu, jabatanmu, hartamu. Kalau sudah di hadapan orang tua, wahfad janahad dhulli minar rahmah. Tundukkan itu kedua sayapmu kalau sudah di hadapan orang tua. Loh, kita aja kalau punya sesuatu disuruh merendah di hadapan orang tua. Loh, ini malah menyusahkan orang tua. Dosanya sebesar apa di hadapan Allah? Mungkin di hadapan orang tuanya, mungkin orang tuanya hanya nangis, mungkin orang tuanya hanya sedih. Tapi di hadapan Allah itu catatan buruk tidak akan pernah terlewatkan. Tidaklah satu tetesan air mata yang jatuh dari orang tua, bahkan ketika orang tuanya semakin tua, semakin sepuh, semakin meneteskan air mata, dosanya semakin besar. Maaf ya, orang tuamu nangis melihat kelakuanmu ketika umurnya masih 50 tahun, itu tidak sama dengan tetesan orang tuamu ketika dia berusia 70 tahun dan menangis gara-gara memikirkan ulahmu. Kenapa kok begitu? Semakin mereka sepuh, semakin kesedihan mereka itu dihargai oleh Allah itu dengan mahal. Dengan sebuah dosa yang Allah timpakan kepada mereka yang membuat sedih orang tua. Dan itu yang menjadikan kita harus. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Memberikan nafkah yang terbaik. Bukan separuh, bukan sisa. Saya masih ingat betul gitu ya. Orang tua itu nggak mau ngerepotin anak.
Saya masih ingat betul bapak saya punya utang itu. Rela beliau, nggak mau ngerepotin saya. Padahal saya punya uang untuk membayar utangnya tidak seberapa. Tapi beliau menunggu sampai punya uang sendiri baru membayarkan utang. Kita yang harusnya sensitif. Dan ini merupakan yang keenam. Proses kita ketika birrul walidain. Yang terakhir. Proses kita di dalam birrul walidain manusia kepada Allah, kepada orang tua adalah berkata yang lembut. Tidak membanggakan diri di hadapan orang tua kita. Tidak usah cerita kita sudah ini, kita sudah ini. Tidak. Berkatalah yang lembut. Berkatalah yang baik. Merendahlah, merunduklah di hadapan mereka. Karena sesungguhnya perkataan yang baik kepada temanmu aja sedekah, apalagi perkataanmu yang lembut kepada orang. Saya ambilkan sebuah contoh ya. Saya berkata yang baik sama teman saya, misalkan namanya Aris. Itu saja dihargai oleh Allah dengan sedekah. Al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kalau kamu ngucapin kata-kata yang baik itu sedekah. Kalau ngomong yang baik saja kepada teman dihargai oleh Allah sedekah. Kalau ngomongnya lembut, baik, tidak kasar. Para ulama lalu berkata, bagaimana kalau kita berkata yang lembut sama orang? Bukan hanya sedekah, tapi itu merupakan sebuah pahala puluhan kali lipat dari sedekah. Supaya akhirnya kita memahami betul betapa besarnya ya, bagaimana kemuliaan ketika kita berkata-kata yang lembut kepada orang. Inilah sejatinya 7 perkara. Sekaligus pula ini menjadi penutup dari golongan yang ke-17, orang yang dicintai oleh Allah. Kita akhirnya paham betul. Arti birrul walidain itu, tampilkan. Arti birrul walidain itu yang pertama adalah mensolihkan diri kita. Bagaimana kesolihan kita itu adalah membentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita. Yang kedua, mendoakan mereka di waktu yang mustajab. Maka itu merupakan salah satu bentuk dari birrul walidain yang terbaik. Yang ketiga, arti birrul walidain adalah memberikan prioritas dan tidak gampang berkilah dan beralasan terhadap apa yang menjadi permintaan orang tua kita selama orang tua kita permintaannya tidak melanggar syariat. Yang keempat, bahwasanya birrul walidain adalah memberikan ruang dan waktu untuk mengobrol dengan mereka. Yang kelima, berbagi ilmu dengan mereka dan tidak menjadikan ilmu berhenti sama kita, tetapi menyampaikan ilmu itu kepada mereka. Ya. Yang keenam, bagaimana memberikan nafkah yang terbaik karena seluruh harta kita pada hakikatnya adalah milik mereka. Dan yang terakhir, berkata-kata yang lembut dan tidak membanggakan dan tidak meninggikan diri kita di hadapan orang tua kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kita selaku anak. Semoga kita tidak pernah berhenti untuk berbakti kepada orang tua kita. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak yang hadir pada kesempatan hari ini. Selama teleponmu masih berdering atas nama mama dan papa dan masih berdering atas nama bapak dan ibumu, maka itu adalah investasi miliaran harganya. Yang tidak ada yang mengetahui harganya investasi mahal itu kecuali adalah orang yang sudah tidak mendapati orang tuanya hidup. Semoga kita memahami betapa besarnya keberkahan kita ketika masih bersama dengan orang tua.